Buat rekan-rekan semuanya yang datang dari jauh-jauh, hadir di tempat ini. Paling jauh, peserta yang paling jauh adalah dari Kota Malang, ya, jauh sekali ya. Ada Jessica kan? Dari Surabaya, Pak Gus, selamat datang ya. Dari Jakarta, Pak Peter, tadi barusan landing, langsung hadir di tempat ini. Dan Jenny juga dari Surabaya, ya, Bu Yunita dari Surabaya, saya juga dari Surabaya. Dan saya berharap Anda bisa menikmati seluruh sesi ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sebelum kita mulai, saya kepengen Anda nggak terlalu tegang melihat saya, karena ada beberapa yang melihat saya, wah ini baru pertama kali, siapa ya orang ini? Sekali lagi, nama saya Fernando Lasa, dan saya senang sekali bisa bertemu dengan Anda dalam pertemuan yang dahsyat yang diadakan oleh Biofood Academy. Sebelum saya mulai, saya kepengen Anda bagi perhatian, bagi cinta, bagi kasih kepada rekan di sebelah Anda. Berikan senyum yang paling manis ya. Katakan halo, apa kabar? Oke, sebentar. Saya kemudian cuma sekedar senyum kiri, senyum kanan, cipik kiri, cipik kanan. Yuk, kalian berdiri kayak 10 orang. Kasih jabat tangan, kasih senyuman, kasih pelukan. Tapi lagi-lagi bangku, jangan cuma muter ya. Jangan cuma muter keluar dari bangku, dari 10-20 orang, kasih saya pelukan jabat tangan. Let's go, duitnya. Sosok gitu loh ya, bisa nggak kasih space sendiri gitu ya, bisa begini ke kanan, hangat ya. Sebentar lagi pasti kemanasan alias subuh ya kan. Saya melihat penampilan yang baru dan itu sudah kabar. Saya berharap Anda bisa dengar suara saya ya. Ini kelihatannya karena ruangannya berkaca. Jadi suara saya mantulnya nggak karu-karuan, nggak bisa Bapak Ibu dengar. Jadi penting sekali untuk Anda bisa konsentrasi. Acara ini tidak lama, hanya kurang lebih memakan waktu 7 jam 15 menit 30 detik.
Enggak, sekeburu sahur nanti ya. Lagi yang paling lagi bulan puasa nantinya. Nah, saya ingin memberikan sesuatu pada Anda. Sekali lagi selamat datang di dalam Biofood Academy. Apa sih sebenarnya Biofood Academy? Biofood Academy adalah anak perusahaan dari PT Harmoni Alam Sejahtera, Harmoni Alam Sejahtera, yang memfokuskan pada pelatihan, yang memfokuskan diri pada pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di bawah PT Harmoni Alam Sejahtera. Nah, Biofood sendiri baru berdiri dan bersama berdirinya dengan PT Biofood ya, kurang lebih bulan September, dan hari ini acara perdana untuk Kota Malang, dan saya senang sekali berada di kota ini karena kota ini menjadi sentral saya karena saya pernah berjanji. I have a promise. Cuma kota ini nanti dia harus warnanya berubah, bukan lagi ya, berubah warnanya. Hijau. Ya itu tadi. Jadi hijau. Hijau. Kok nggak ada tepuk tangan kok? Nah, saya dipercaya, saya diminta untuk menghandle Biofood Academy. Nah, saya berharap suara saya cukup keras ya untuk memberikan pelatihan, memberikan konsultasi untuk member-member dari. Oke, lagi mau difoto jadi harus biasa. Biasa saya kalau udah biasa bukan malu ya, biasa aja ya. Diminta untuk menghandle pelatihan selama saya dibutuhkan di PT Biofood ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memulai pada malam hari ini tujuan saya di tempat ini. Ini malam hari ini saya beri tema adalah The Motivation Night. Kenapa demikian? Bapak Ibu perlu refresh. Tiap Jumat aja kita harus sholat, betul? Ya, maaf, ada perkumpulan. Kalau yang Kristen setiap hari Minggu ada ceramah, ada khotbah. Demikian juga teman-teman yang Muslim tiap hari Jumat ngumpul. Di refresh lagi, diperbaharui lagi. Karena apa? Namanya manusia itu tiap hari, tiap detik, tiap menit, tiap jam selalu ada masalah. Bu Silver tadi sebelum berangkat telepon saya, untung tidak menangis ya, tapi hatinya tersentuh. Ada masalah yang dihadapi, tapi itulah hidup. Di sini siapa yang tidak mau punya masalah dalam hidup? Coba katakan. Saya pertanyaan saya ulang sekali lagi. Di sini siapa yang tidak ingin punya masalah dalam hidup ini? Berarti mati. Maaf. Dengan berat hati saya katakan, selama Anda masih bernafas, bergerak, kejap-kejap selama terbulan, masalah akan datang. Tapi setelah masalah akan selesai kalau Anda masuk dalam peti ukuran 1 kali 2. Saya direkam sama Mama Neta. Halo. Jadi selama Anda hidup, selama Anda bergerak, selama Anda suka masih soto Makassar, Anda suka pecel lele, jangan berharap masalah selesai. Makanya motivasi ini penting untuk merefresh Anda semuanya. Keluar dari tempat ini kondisi Anda berbeda. Sudah makan, kenyang, pulang, dapat pencerahan, dapat sesuatu yang baru. Setuju? Kasih tos dulu kiri kanan. Stop. Perintah saya tos, bukan tepuk tangan. Ya, didengerin tos dulu ya. Cerah gitu loh ya. Sekarang baru boleh tepuk tangan ya, baru boleh tepuk tangan. Oke. Nah, saya memikirkan akan materi ini beberapa hari yang lalu. Ya, saya terkesan sekali dengan satu kali membaca Jawa Post bahwa hari ini perkembangan dunia hari ini masih sedang memasuki era IT, betul nggak Bapak Ibu ya? IT di mana-mana. Tetapi saya percaya 10, 20, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, ini eranya bukan lagi IT, tapi eranya sudah robot. Beberapa yang lalu di koran saya lihat udah begitu luar biasa. Jepang sudah bisa membuat satu robot yang menurut saya kerennya minta ampun, menyerupai wajah manusia. Hari ini ada film yang hari ini ada film yang lagi ngetren banget. Bintangnya Akbar. Betul ya?
belum nonton bertobat, nonton semuanya ya, begitu ya. Saya referensikan kalian nonton 2 kali ya. Itu bagus kan, substansi sangat menyentuh. Anda kalau nggak nonton Anda kehilangan banyak hal ya. Ada banyak hal yang menarik di sana yang Anda harus saksikan dalam film Big Hero. Nah, di Big Hero itu dijelaskan, digambarkan perkembangan dunia nantinya. Dan apa yang terjadi di dalam film itu sudah merupakan satu dream. Satu dream untuk dunia nanti ke depan. Nah, bicara mengenai robot, pembuatan robot. Kalau bicara kecantikan number 1 Korea. Ya, bicara operasi ganti kelamin number 1 adalah Thailand. Bicara mengenai robot number 1 adalah ada kalau 10 tahun yang lalu ada perkataan jangan mati sebelum ke Bali. Tapi kemarin di Facebook saya baca jangan mati sebelum ke Jepang katanya. Ada apa dengan Jepang? Saya juga tidak tahu karena saya belum ke Jepang. Nanti kalau saya sudah ke Jepang saya akan cerita kepada Anda ya. Cerita saja, tidak bisa bawa oleh-oleh ya. Ini untuk murid-murid public speaking angkatan pertama, perhatikan cara saya ya. Ini public ini udah kelas berat untuk Anda bisa serap. Siapa murid public speaking angkatan pertama di mana? Ya, ini ada 6 orang di sini. Saya sedang siapkan mereka untuk jadi pembicara yang luar biasa untuk bisa melayani Anda semuanya di kota-kota yang hebat ini menurut saya untuk perkembangan biofood. Kalau saya ngomong biofood berarti bicara Anda. Karena biofood nggak ada artinya tanpa kehadiran Anda. Biofood tidak ada artinya tanpa keterlibatan Anda. Jadi biofood identik dengan Anda. Baik, bicara mengenai Jepang, menurut saya ini negara yang sangat luar biasa. Sebenarnya Jepang sudah kehilangan masa depan sejak dia kalah tahun 1945. Kita nggak perlu belajar mengenai sejarah. Saya bukan guru sejarah, perhatikan baik-baik. Saya seorang trainer di PT Biofood. Jadi tolong jangan tanya mengenai zaman Ken Arok, Ken Dekes ya. Saya nggak bisa menjawab. Hanya berguru supaya Anda nggak tahu tegang gitu ya. Nah, sebenarnya negara ini hancur lebur. 1945 dia kalah perang. Kalah perang itu ada konsekuensi. Anda harus tahu, negara yang kalah perang wajib untuk membayar yang namanya pampasan ataupun denda oleh karena kehancuran, yaitu perang itu sendiri. Jadi udah tidak punya duit karena apa? Seluruh sumber energi mereka habis ke perang, dan kalah perang membuat mereka harus bayar. Jepang hancur. Nggak cuma kalah, kota yang terbaik, 2 kota terbaik di luar Tokyo, Hiroshima dan Nagasaki dibom atom. Nah, saya kepengen ini kisah ini Anda nggak tangkap dengan pikiran, tapi kisahnya Anda tangkap nanti dengan hati karena saya mau sampaikan satu message. Nggak cuma itu, ada kebanggaan yang luar biasa yang Jepang ini ya, kaisar. Kaisar disebut manusia setengah. Nanti manusia setengah dewa akan konser 17 Desember. Ya. Dan saya mau nonton itu ya. Sebentar lagi habis acaranya selesai, saya mau ke lihat jenaka. Mau cari itu bawa tiket di sana ya. Saya mau nonton itu yang namanya manusia setengah dewa. Perguru Indonesia ya. Nah, dipermalukan begitu luar biasa. Anda harus tahu, masyarakat Jepang tidak pernah melihat masyarakat Jepang kelas bawah dan pada umumnya tidak pernah melihat wajah mereka. Tetapi kalau Anda perhatikan pada waktu Jenderal Maharto tanda tangan, itu kelihatan sekali wajah Kaisar Jepang dipertontonkan. Hancur lebur mereka. Pride mereka, orang Jepang itu pride-nya tinggi. Makanya pada waktu kekalahan terjadi, banyak yang melakukan harakiri. Lebih baik dia mati. Sayang itu, Fumiko Nakashita tidak bisa hadir. Ya. Karena kita punya rekan di Surabaya, cowok tapi Jepang, bingung ya kan, namanya Fumiko Nakashita. Ayahnya Jepang kawin sama orang Solo. Iya, jangan. Aslinya dia dengan kapal, ya. Iya, tertinggal. Bukan tertinggal kapal, karena dia di toilet dia nggak tahu kalau kapalnya pulang, ya. Begitu dia keluar toilet sudah berada kapal.
Solo, panggilannya Pak Miko. Bu Miko Nakasita tidak ada di sini, hanya berguru. Nah, terpuruk sekali. Dan mereka harus mulai dari harga dari nol. Tapi hari ini Anda harus tahu, satu negara kekayaannya ditentukan dari cadangan emas. Setuju nggak? Dan Anda tidak banyak orang tahu, cadangan emas di Jepang itu disimpan di negara Amerika Serikat. Jadi kalau Jepang itu nanti satu kali mengalami yang namanya problem dengan keuangannya ataupun apa ada masalah dalam negeri sehingga dia harus menarik cadangan emas di Amerika, Amerika itu akan bangkrut. Makanya yen tidak pernah lebih tinggi daripada US. Anda harus pahami. Tapi tahun 45 sementara malam ini orang Jepang sudah naik kereta super cepat yang namanya Shinkansen. Di Indonesia masih dengan baja otok-otok gitu Bapak Ibu. Nah saya sampai ngurus dada karena harus tahu Jepang itu miskin akan sumber daya alam, tapi dia sangat kaya dengan sumber daya manusia. Biofood itu bukan bicara Jepang, tapi hari ini Biofood yaitu Anda sedang membangun sesuatu yang baru. Tahun 1945 masyarakat Jepang sedang membangun sesuatu yang baru. Makanya hari ini PP-nya yang ditunggu oleh masyarakat Biofood adalah SMS bonus. Dan itu yang nantinya akan menjadi tren. Hari ini yang masang bonus hanya 1 per 3. Tapi percaya, saya pernah melewatinya. Makanya saya berikan sesi pada malam hari, saya berikan tema rahasia memiliki tim yang besar dan solid. Jepang sukses bukan bicara mengenai satu manusia. Jepang sukses bicara satu masyarakat yang mempunyai etos kerja, satu masyarakat yang mempunyai prinsip kerja. Bapak Ibu saya beritahu dulu, suksesnya Jepang sudah dipersiapkan. Suksesnya Rudi Hartono, juara dunia All England 8 kali, itu disiapkan. Dari mana saya tahu? Saya punya sahabat dulu yang ngefun banget dengan namanya Rudi Hartono waktu saya masih SMP, dan dia cerita gimana prosesnya Rudi Hartono itu kalau latihan. Kalau mau dibilang kejam, sama seperti kejamnya saya kalau ini muncrat. Itu yang ditakutkan. Gimana? Gak kejam kalau menurut saya. Rudi Hartono jam 3 sudah start lari dari kandangnya yaitu klub Suryanaga di Surabaya jam 3 sore. Ayahnya bukan naik sepeda ontel, ayahnya naik Yamaha V70. Waktu itu motor terbaik di zamannya dan ada di depan. Rudi Hartono tidak boleh tertinggal terlalu jauh, karena kalau dia tertinggal terlalu jauh dia akan ditampaknya pasti oleh sana. Dia akan dihukum. Begitu kerasnya, tapi kerasnya latihan menghasilkan 8 kali juara All England, dan hari ini belum dipecahkan oleh siapa. Hari ini saya juga punya pengalaman pribadi. Kalau tadi ceritanya orang, kalau ini saya ngalamin sendiri. Saya punya seorang sahabat yang tinggal di Lampung, dan dia punya 3 orang putra, semuanya laki-laki. Kami menganut prinsip yang sama, yaitu apa? Tidak percaya, tidak percaya dengan kurikulum pemerintah Indonesia. Sehingga apa? Di homeschooling. Waktu saya sampaikan, bro, kenapa kok anakmu nggak homeschooling aja? Sisa waktunya adalah untuk bermain musik, karena kamu punya semangat musik di Lampung. Itu menginspirasi dia. Ini kejadian belum lama Bapak, tahun 2010. Hari ini, kalau Anda pencinta musik jazz, Anda akan pernah mendengar nama pemain musik yang namanya Trisong, S-O-N-G. Trisong. Personelnya siapa? 3 orang anak yang masih imut-imut, yang masih menghapus imusnya saja mereka nggak bisa. Kakaknya, tapi jangan remehkan mereka.
Karena setiap tahun mereka main di pentas musik internasional di Java Jazz di Jakarta. Dan bahkan kakaknya itu bermain dengan siapa? Usianya belum 17 tahun, mainnya dengan Idang Rasidi. Bukan main dengan Tukul. Kalau Tukul ini bukan pada kelasnya. Apa yang membuat seperti itu? Karena suksesnya dipersiapkan. Cina juga sama. Hari ini dia borong semua sumber daya dari manapun. Jual emas, jual tambang, jual timah, jual apapun dia beli. Sumber daya di negara itu dia sendiri. One day, sebelum akan bertukar-lutut, karena akan beli ke negara Cina. Ini yang saya siapkan. Sukses itu dipersiapkan. Nah, kalau Anda mau kepengen berhasil dalam bisnis apapun, termasuk biofood, ingat ini embrio. Biofood embrio, Anda embrio. Makanya saya ngotot. Untuk apa? Biar bagaimanapun Malang ini harus ada acara. Kalau nggak ada OTP, ya training. Kalau nggak ada training, ya group meeting. Kalau nggak ada group meeting, ya OPP. Kalau nggak ada OPP, ya training. Terima kasih. Banyak pun. Jangan salah, ya. Jangan salah. Ini yang jadi dream saya. Karena kota ini saya percaya akan menjadi sentral, akan menjadi contoh, akan menjadi role model nanti untuk kota-kota besar di Indonesia di lain. Saya sangat punya keyakinan biofood hari ini memang menjadi embrio, tapi kan baik-baik. Embrio si bayi, yaitu Anda semua, khususnya yang sudah member biofood. Kehadiran Anda sudah mulai ditakuti oleh perusahaan network yang lain yang menjual produk-produk lain. Halo. Nah, tetapi kalau embrio ini nggak dijaga, nggak bisa-bisa, nggak out. Namanya embrio, namanya bayi. Jangankan panas, sumber sedikit harus diobati. Jangan nunggu panas, jangan nunggu sakit, jangan nunggu ke dokter. Nggak mau makan sedikit harus dilihat. Kenapa ini? Sayang kah? Kurang duit kah? Ya, kurang perhatian kah? Kurang cinta kasih? Kurang apalah? Whatever lah. Ya. Nah, apa yang membuat saya lagi yang membuat Jepang itu begitu luar biasa? Karena mereka memiliki semangat Bushido. Bushido itu apa sih? Kita lihat bersama-sama. Bu berarti senjata, Si berarti orang, Bushi orang yang bersenjata atau dikenal sebagai prajurit. Do berarti jalan atau the way of life. Anda memang tidak memegang senjata secara nyata dalam arti apa? Senjata yang ada di tangan. Tetapi sesungguhnya Anda dan saya sama punya senjata yaitu apa? Dan kalau manusia yang punya kecerdasan gak memiliki yang namanya the way of life, dan memiliki yang namanya mindset yang positif, yang saya terjemahkan kalau dalam terjemahan sederhana Bushido ala Bali itu adalah manusia memiliki kemampuan tetapi memiliki mindset yang baru dan positif. Tanpa mindset yang baru, tanpa mindset yang positif, kita boleh buat. Tapi julukan kita adalah intruder. Apa itu intruder? Pengacau. Dan intruder must be ended. Yang namanya pengacau itu harus dimatikan sekali. Nah, hari ini saya akan bagikan kepada Anda 7, saya nggak mungkin bagi 7 prinsip ini. Nah, saya rangkum sedemikian rupa untuk sesuai dengan kebutuhan daripada. Nah, ini adalah 7 semangat, 7 way of life, 7 prinsip, 7 etos kerja, 7 pola pikir dari orang Jepang dalam menjalankan hidup mereka sehingga mereka seperti ini. Bapak Ibu, kalau Anda kepingin menjadi manusia yang luar biasa di biofood, 7 prinsip ini Anda harus miliki. Dan nanti saya akan rangkum menjadi satu. Ada integriti, ada respect, dan seterusnya. Ini menjadi nafas mereka. Ini menjadi kebiasaan mereka. Dan ingat, setiap rumah tangga itu punya kebiasaan. Ya, ini menjadi habit mereka. Makanya Jepang dikenal sebagai negara yang memiliki etos kerja yang luar biasa. Nah, ayo dengan cepat mari kita lihat bersama-sama karena waktu udah terus bersama.
Yang pertama, kalau Anda mau sukses di payung, Anda kepengen memiliki tim yang besar, tim yang kuat. Nomor satu yang Anda harus miliki adalah integritas atau integritas. Katakan bersama saya, integritas. 2, 3. Sekali lagi, integritas. Integritas. Nah, kalau saya bicara tentang integritas, secara umum artinya adalah apa? Integritas itu adalah sama antara yang di luar dan yang di dalam. Nah, kalau saya squeeze, saya rangkum, saya mau hanya katakan satu hal. Kalau integritas ini bicara mengenai komitmen, bicara tentang komitmen terhadap keputusan yang diambil, keputusan yang Anda ambil, Anda pegang itu dan itu menjadi integritas Anda. Integritas apa arti kata komitmen? Perjanjian, keterikatan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, kalau ini saya ibaratkan adalah tas, ya, dan saya ikatkan ini kepada ke tangan Maria dan anggap aja tali, ya, dari tangan saya, maka yang namanya komitmen ini akan terus menempel kemanapun saya jalan, kemanapun saya melangkah, kemanapun saya ini. Ini contoh, ya. Artinya apa? Banyak orang yang tidak memiliki, yang tidak mengenal, yang tidak tahu, bahkan sengaja pura-pura berbohong dengan arti kata yang namanya komitmen. Ya. Kalau ngomong komitmen itu sakit. Nggak ada yang sesuatu yang kita mulai dari nol yang tidak menyakitkan, itu tidak ada. Halo, ada? Saya ingin tahu. Sakitnya di mana? Sakit di sini. Aku rokok. Ya. Sakit. Nah, perasaannya. Sakit apa? Nah, bagi Bapak Ibu, di ruangan ini tidak semuanya bergabung di Ayo Food dalam kondisi terpuruk. Ya, saya katakan enggak. Banyak di ruangan ini yang justru sedang dalam kondisi jaya. Ditandai apa? Dan dalam kondisi jaya, rumah baru lebih dari satu, mobil lebih dari satu, emas batangan di mana-mana bertebaran. Mas Akbar, Mas Peter, Mas Tuko, dan Mas Agus, dan mas-mas yang lainnya. Sakitnya Anda mungkin tidak sekeras dengan mereka yang ngalamin, yang merintis mulai dari ini. Tetapi saya mau kasih tahu, yang saya takut ini mereka. Ya, ini perkataan saya baik-baik. Yang saya takutkan justru orang atau rekan Anda, itu bisa jadi sahabat Anda, yang memulai bisnis ini dari nol. Nanti itu yang akan mengatakan kita pada akhirnya. Oleh karena dia sedang merintis betul-betul dengan kesakitan. Gak gampang. Memang enak kalau udah biasa terima 3, 4, 5 juta, 1 tahun, ratusan juta, harus mulai dari nol di Ayo Food. Emang enak? Nggak enak. Tapi ingat, ya, demikian juga dengan saya. Perlu berbulan-bulan untuk ngeliat, mikir. Kalau si siapa namanya itu? Tahun, ya. Mikirnya sampai di sini. Betul-betul Bapak Ibu. Mikir berat. Mau dibawa kemana ini nantinya? Ya. Karena saya udah prinsip saya satu, komitmen. Nggak gampang. Orang kenal siapa saya. Pak, saya nggak kenal, syukur alhamdulillah. Ya kan? Syukur, saya senang. Tapi yang kenal,
segitu. Betul kan? Ya. Ada apa? Ini segala macam. Sakitnya begitu dikata-kata. Sangat mengerti, dicurigai. Wah, tapi life must go on. Kalau saya dengerin omongan orang, emang dia kasih gue makan? Hah? Emang dia kasih saya deposito? Emang dia kasih saya tanah? Bawa tanah kuburan. Tanah satu truk aja dia mengganas. Makanya saya lagi komitmen itu menyakitkan. Anda hari ini mungkin berbeda dengan Anda kemarin. Ini saya masih ingat pertama kali 2 tahun yang lalu ngajak Ibu Junita bergabung di sebuah perusahaan di Thailand. Dan Anda sudah tahu, dia awalnya di perusahaan yang berwarna orange. Di waktu saya tarik bukan dalam kondisi nol, enggak. Karena sebentar lagi seharusnya fotonya dia bertebaran sebagai billboard dengan saya jurnal, bukan saya pokok. Sebelumnya ada tahuan, saya jurnal diproyeksikan sedemikian rupa, ya. Diproyeksikan sedemikian rupa, tapi saya tahu, ya apa, Bapak Ibu? Apa dikira nggak langsung cerain dia? Sakitnya di sini. Dari yang pertama pindah yang kedua nggak terlalu sakit. Kedua pindah ketiga. Berderai-derai air mata. Nunjuk. Bapak dulu yang mengajak saya di sini. Kenapa mau nggak sekarang ngajak saya pindah? Di sana. Berat, saya nggak bisa ngomong waktu itu saya. Memangnya saya harus hadir di sana sini, tapi itu mah komitmen, nggak enak. Saya nggak tahu, makanya saya mari tanya saya yang berikutnya. Komitmen yang paling sulit adalah komitmen untuk membayar. Ini true. Makanya jangan gampang. Katanya banyak tuh. Besok muncul lagi dengan yang baru lagi. Lusa muncul lagi yang baru. Nah kalau Anda mau besar, berarti Anda harus bisa punya karakter yang namanya bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Nah saya nggak akan lama-lama untuk di sini. Akan kita lihat yang berikut. Bayangkan ini mulai saya just info saja. Info Warta Ekonomi tahun 2013. Jangan, hingga akhir Juni 2013 telah terdapat dan tercatat hanya 139 perusahaan asuransi, dan ini terdaftar di Dewan Asuransi Indonesia. Asuransi tertentu adalah Bumi Putra sejak 1912 ya 102 tahun Pak. Yang Jiwasraya protes, Jiwasraya tertua, gua sembuh karena senang. Tapi yang jelas kalau Jiwasraya tertua lebih ngeri lagi. Karena apa? 102 tahun hanya 139 perusahaan asuransi yang ada. Bandingkan dengan Kementerian Farmasi. Aduh jatuhnya minta ampun. Data 20 Maret 2013 tahun 9 ada berapa nih? 97 ini berapa? MW masuk ke Indonesia tahun 85. Nah yang tidak terdaftar, yang terdaftar baru 97. Yang tidak terdaftar setiap hari muncul, halo, setiap hari muncul RKM. Bayangin sakitnya di sini. Kenapa begitu gampang kan? Memang prosesnya gampang banget. Untuk dapatkan siup itu gampang. Untuk membuat PT begitu gampang. Makanya pemerintah memperketat di dalam bentuk SIUPR. Nah, ini penting untuk Anda mengerti arti sebuah komitmen. Ya, nggak gampang memang untuk jadi pribadi yang lurus dan tangguh. Untuk jadi pribadi yang bisa diandalkan. Dan nanti selesai sesi acara, karena mau bertanya pada kami lebih dalam lagi, saya jawab secara pribadi. Kenapa kami ada di Malioboro? Tentunya dengan satu pertimbangan. Ingat loh, 2 bulan saya, kalau bahasa Jermannya lengar-lengar, Bapak Ibu.
Ya, diam aja. Saya di Malaysia tuh mikir berat. Malaysia bulan berapa itu? April kalau nggak salah. April sudah ada pertemuan. April sudah ada tawaran. Kemarin terbaru. Saya tahu di nama sebuah perusahaan. Pak tidak bisa. Nanti saya akan tunjukkan rahasianya supaya anda nggak gampang-gampang. Kalau di network marketing itu bukan siapa saya, tapi di network marketing adalah siapa tim anda. Itu rahasia terbesar supaya anda mengerti. Ya, mari kita lihat yang berikutnya. Nah, ini ada dua penyakit yang muncul. Penyakit mental oportunis. Semuanya diambil, semuanya diiyakan. Makanya ada istilah leader maha hadir. Saya ulang sekali lagi, ada istilah leader maha hadir. Dimanapun ada presentasi muncul marketing, dia ada di sana. Bro, apa kabar bro? Gimana kabarnya? Buset, mau ngapain sih di situ? Lu lagi. Padahal kalau anda mengerti, payout perusahaan itu level tidak akan pernah lebih daripada 60%. 60% ini berarti kalau ngomong roti, ya berarti segini, hanya tinggal dibagi saja. Mau dibagi berapa macam bonus? 2 bonus, 3 bonus, 4 bonus. Makin banyak bonusnya, berarti makin kecil bagiannya. Makin sedikit bonusnya, ya berarti makin besar. Makin pintar dia membagi, berarti member akan diuntungkan. Nah, ini yang ketiga, ini yang nggak tahu. Makin pintar membaginya, member akan diuntungkan. Hoi! Kaget. Di BioFood ada satu bonus yang membuat anda malah enak. Enak. Ya, saya mau beritahu. Di BioFood ada satu bonus yang membuat anda bisa melek, walaupun nanti jadi bisa melek. Dan bonus ini jarang sekali di perusahaan saya. Bonus itu adalah bonus matching. 4%, 4%, 3%, 2%, 2%, sampai dengan 5 generasi. Itu bonus meremelek, Pak. Yang artinya apa? Ini menjadi impian orang. Kemarin si Jepang itu Fumiko Nakashita itu kasihan jadi tukang kurir. Tukang kurir saya katakan, orderan banyak Pak, tapi saya tidak dapat bonus. Karena apa? 1 kaki gajah. Kalau di tempat kita mau gajah sekalipun orang ngurus. Karena apa? Ada bonus matching 4, 4, 3, 2, 2. Tidak ada lagi istilah kaki besar, kaki kecil. Semua kaki akan ada tambah. Karena apa? Potensinya sudah digambarkan. Makor 10 orang, 1 bulan 300 juta. Jadi yang dia 300 juta. Rokok. Ya, nggak mungkin kalau jadi. Kemarin saja waktu di Surabaya di Galaxy Mall, saya kenapa? Tapi waktu rapat mata saya terganggu. Di bawah ada pameran mobil Toyota Harrier. Saya ketok melek dia Toyota Harrier tuh bapak. Kenapa? Buset, bagusnya minta ampun. 850 juta. Kalau dengan penghasilan saya tertawa itu. Bener tak sombong? Bukan. Tapi maksudnya, wih. Tapi itu saya nggak mau beli. Saya kepingin dari bonus, ayo supaya saya bisa tempelin mobil. Saya bisa tempelin stiker. Ya saya jadi tembak karena orang tidak pernah jawab. Ayo, sungkan saya. Itu mobil yang saya beli berapa bayar itu jadi saya. Nah enak. Itu di sini loh Mbak. Apalagi kemarin waktu adik saya dipanggil tuh, bu, ownernya datang, naik mobil saya, kecil, dia dari belakang, anak bayar bu. Saya bingung jawabnya.
nggak jawab, langsung iya Pak, saya taruh di sini. Soalnya kan bukan dari baju. Oh iya iya betul. Lalu dia bingung kenapa tuh? Ada barcode ada di jok, apa bukan di namanya stiker taruh di mana Pak Bu? Apa tumon stiker mobil taruh di jok atau apa tumon? Di bodinya, di kacanya kan? Iya. Oh, no. Buset dah mau. Meremelek saya kemarin lihat Toyota Harrier. Ya, dan saya memang nggak suka Mercedes karena apa? Pendek. Saya sudah pendek. Nah, Mercedes tambah lebih pendek lah. Aduh, saya nggak suka Camry karena sama dengan Mercedes. Memang karena bukan nggak suka namanya apa? Pendek, saya nggak suka sedan. Suka yang model-model yang tinggi-tinggi. Iya, kami model Rompong, kami model kok bisa? Penyakit mental tulis, saya berharap Anda nggak ada di situ. Karena lo jurusan mana tuh? Dulu saya nafsu undangan itu pokoknya nggak ada yang saya tolak. Pak, kantor Pak, ayo ke sana. Pak, ini. Lama-lama saya pikir gila nih saya. Mau ngapain? Sejak itu saya berpikir pulang dulu katanya. Karena yang paling penting bukan perusahaannya, bukan di mana, bukan tempatnya, bukan sarangnya, tapi siapa petani, siapa penggarapnya, siapa yang punya komitmen, siapa yang bayar harga. Di situ dia akan besar. Bisa jadi perusahaan kecil, tapi kalau di dalamnya orang-orang yang mengerjakan adalah orang yang punya komitmen, yang punya visi yang sama, yang punya janji yang sama, bergandeng tangan, wah! Dan saya senang hari ini banyak itu dan mulai nanti setia, jarno kan, ya kan, dengan segala macam. Karena biar bagaimanapun namanya lakon menang ya, jangan terlupakan, teruskan merekam, demo merekam, nggak usah demo merekam, ya. Apa komitmenmu? Kamu sebentar lagi saya setuju tidak kira salah bilang ya. Hanya berdua ya. Mari kita lihat yang kedua, penyakit mental temo busuk. Blame it on the rain. Ternyata itu fiction. Itu grup musik yang paling ngetren seusia kita. Ibu mungkin belum lahir kita. Itu sama roh. Blame it on the rain. Ini mereka ada satu grup musik yang terkenal tahun lihat zamannya Dea gitu loh. Ternyata sih Blame it on the rain ini. Saya katakan punya mental temo busuk adalah apa? Hari ini, aduh, orang yang nggak punya integritas adalah orang yang gampang menyalahkan orang. Responsibility bikin fit. Saya punya mentor yang sama dengan Pak Wito. Pelajaran yang saya tangkap adalah yang bukan satu hal, berbulan-bulan bertahun-tahun. Kalau jawab responsibility bikin fit. Yang namanya gagal, ya karena saya yang salah. Kebanyakan orang berpikir gagal dia yang salah. Nah kalau sukses dia yang salah. Masa gitu? Ya kan? Kalau orang gagal kebanyakan nyalakan orang. Kalau sukses dianya yang menentukan. Makanya saya bilang ini mental tempe busuk hari ini. Sedih saya. Kalau mau ngomong, makanya saya bilang kalau yang namanya komentar sakit. Kenapa saya ngomong begini? Hari ini saya melihat ada fenomena, ada banyak orang yang masuk. Ayo, iya saya daftar 7 titik, 12 titik, 15 titik, 20 titik, 30 titik. Setelah
Karena itu begitu daftar dia muntaber. Mundur tanpa. Apalagi nggak usah di freeze namanya. Saya satu contoh. Karena bisa berhitung, bisa menganalisa, bisa melihat, punya visi terhadap Pak Yogo. Ya, itu saja. Sebenarnya, idenya saya sebut aja ya. disebut. Freeze. Oh, malah sedih. Sedih. Tapi menurut saya unfair. Saya nggak mau membahas itu. Tapi yang saya nggak membahas masalah freeze-nya. Tapi yang saya nggak tahu dari seorang silver nggak apa-apa saya disuruh di freeze di sana. Saya akan bukti di sini. Bahwa saya bisa berhasil. Sakitnya di sini. Kami nangis di sana. Sejarah sedang terjadi. Lompor glutaten pertama hari ini omsetnya sudah mulai ambruk. Maaf kalau mungkin terlalu kasar. Ya saya tidak sebutkan nama. Saya tidak sebutkan nama perusahaan. Mulai jatuh harus diakui. Betul nggak Mama? Betul. Saya nggak dengar salah Anda. Betul atau tidak? Betul. Ini masih ambruk. Ya terserah. Itu haknya. Saya nggak sedang mengatai yang di sana. Tapi kenapa kok saya nggak sebutkan, saya nggak sedang membicarakan mereka, ya. Tapi yang jelas, mengapa demikian? Karena masyarakat makin cerah, cerdas, makin pintar. Apa yang kurang dari Bayi Food? Saya mau tanya. Halo. Input. Apa yang kurang dari Bayi Food? Pabrik punya sendiri. Izin semua lengkap. Syukur tinggal menghitung hari. Nyanyi aja lagunya itu saya. Ya kurangnya, kurang cepat. Kurang cepat apa? Kurang cepat muncul. Kurang cepat muncul. Tidak dari dulu. Enggak dari dulu. Semuanya indah pada waktunya. Ya, antara rezeki Tuhan sesuai dengan waktunya pas menurut saya. Saya nggak melihat pergerakannya yang mungkin hari ini masih perang. It's okay. Yang namanya proses. Yang namanya proses itu sesuai. Yang penting sesuai dengan target. Ya. Halo. Ya. Mari kita lihat yang berikutnya. Jangan kaget dan yang lain. Kalau Anda udah masuk di sini berarti saya sekali lagi salut dengan Silver. Mas Akbar Neta, ini jangan disebut, jangan direkam. Wah, ya nanti. Saya juga salut. Ini juga salut. Saya salut dengan Anda semua. Tepuk tangan Bapak ya. Karena bangsa semua pelongkong. Nanti ada kebenaran yang berikutnya. Bukan jumlah yang menentukan. Ingat, bukan jumlah. Next, mari lagi. Nah, bagaimana membangun integritas disertai dengan komitmen? Gimana ya Pak saya membangun integritas disertai dengan komitmen? Gimana caranya? Yaitu bagaimana Anda menilai dan memandang diri sendiri. Nilai Anda terhadap diri Anda ini apa? Makanya saya bingung. Bagaimana mungkin, how come? Kamu sudah di tempat, kamu udah sedemikian rupa, tapi oleh karena kamu masuk di sana, perhitungannya bukan oleh karena dari masalah profesional, keamanan. Ingat loh, Bayi Food semuanya legalnya ada. Baik pabrik, produk, izin, kantor, semuanya lengkap. PT-nya juga lengkap. Saya sedih, ada orang-orang yang bergabung oleh karena apa? Mereka hanya memandang money, hanya memandang uang. Nah kalau Anda memandang diri Anda sebagai kepala, Anda bukan memandang diri Anda sebagai ekor, Anda memandang diri Anda sebagai leader, bukan follower. Anda pasti punya integritas, Anda pasti punya komitmen. Kalau mental saya sudah mental seorang pengusaha, bagaimanapun juga saya adalah seorang pengusaha. Gak gampang banget dari seorang
biasa-biasa naik menjadi seorang pengusaha, kaget, efek kejut itu ada. Itu yang dinamakan dengan istilah OKB, orang kaya baru, orang sukses baru, kaget pasti. Yang kedua, bagaimana Anda membangun integritas dan komitmen? Yang kedua adalah tergantung pada value. Value adalah sesuatu yang sekali lagi yang Anda pegang dan Anda tidak akan bergeser walaupun pistol nempel di kepala. Itulah value. Kalau value-nya udah, saya kepengen sukses, saya kepengen berhasil, apapun enggak. Makanya biar bagaimanapun pelopor daripada utamanya masih ada orang-orang yang nah, begitu setia mereka apa? Memang di sana, ya udah, kita nggak akan kutik-kutik, kita nggak akan ganggu. Yang berikutnya lagi mari kita lihat, nggak kerasa, udah 1 jam. Yang kedua, way of life, cara berpikir daripada orang Jepang dengan semangat bushu di mereka adalah ada kata respect, menghormati. Bayangku akan besar, yes. Anda akan besar, yes. Dompet Anda akan besar, yes. Yang penting sebelum itu besar, belajar pertama kali adalah respect. Nah, respect ini bicara apa sih? Rasa hormat tidak akan muncul kalau nggak ada etika bisnis. Ada Pomeo. Ini zaman edan, kalau nggak edan nggak akan keduman. Ini prinsip yang menurut saya serakah yang minta. Ya, nggak mungkin. Karena saya senang sekali dengan istilah daripada masyarakat. Tiap-tiap orang sudah ada zamannya masing-masing. Oh, kalau direnungkan dengan dalam, dengan baik dan benar, iya betul. Namanya rezeki akan kemana-mana. Betul memang itu. Di Spanyol kemarin sempat saya dengan Mas Abang sekamar. Ya 9 hari banyak ngobrol, ya banyak mendengar, banyak melihat, mendengar orangnya, ya kan, melihat cara tidurnya, melihat kagetnya itu maksud saya. Hanya berguru, ya, hanya berguru. Nah, mari kita lihat yang berikutnya ini, Bapak. Kalau kita bicara mengenai etika bisnis, ya, kita bicara menghormati etika bisnis. Dalam Islam ada beberapa etika bisnis seperti yang dilakukan oleh Abdallah Hanafi dan Hamid Salam yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Bagaimana saya etika bisnis di dalam network marketing atau di dalam bisnis apapun? Bapak Ibu, saya mau beritahu dulu. Di bisnis multi level ini berbeda dengan bisnis konvensional yang Anda kenal. Bisnis multi level ini apa ya? Unsur spiritualnya itu begitu kuat. Kayak misalnya, unsur spiritualnya begitu kuat. Anda akan ngalamin nanti. Apa yang Anda takut, itu yang Anda tunggu. Nah, apa etika bisnis di tempat ini? Ingat, nomor 1 adanya kebenaran. Tidak ada manipulasi. Ini harus ada tanamkan. Ini harus ada di dalam benak dan pikiran Anda. Kalau Anda kepengen besar, kalau Anda kepengen punya tim yang kuat, tim yang solid. Karena apa? Anda memiliki etika bisnis. Ada kebenaran. Pak, join 1 sama join 7. Apakah ada perbedaan? Jelas ada perbedaan. Perbedaan nomor 1 adalah pada penghasilan Anda tentunya. Tapi selain itu, daripada melulu bicara dengan yang Anda dapat, Anda seharusnya bisa jelaskan kebenarannya. Kalau join 7 adalah begini, dan Anda harus berani. Kalau masih belum punya duit, ya jangan join 7 dulu, is oke. Tapi jangan 1. Minimum 3 atau 4 dan ditata sesuai dengan aturan karena ada alasan. Nomor 2, dalam etika bisnis ada kepercayaan, mahal kepercayaan dan berat harganya. Karena harus dibangun kepercayaan yang memerlukan reputasi. Yang berikutnya ada keikhlasan. Ikhlas beda dengan pasrah, ya, Bapak Ibu. Ikhlas. Banyak sekali kasus yang saya hadapi. Nggak perlu ada rebutan. Karena apa? Makin berebut, Bapak Ibu, makin Anda akan dapat yang namanya balung atau pepesan ikan kosong. Ya, nggak perlu berebut. Kalau ditanya bagaimana, saya ngalamin. Namanya kita punya pengalaman pribadi benar-benar. Begitu banyak menerima konsultasi pertanyaan setiap hari. Namanya orang konsul nggak kenal waktu, nggak kenal namanya pagi, nggak kenal siang. Terus ditanyakan. Tapi hari ini dan nggak dapat apa-apa. Tapi yang saya katakan,
yang dia tabur, dia sedang tua. Banyak orang-orang yang tidak mengenal siapa nama cinta itu. Ya, serius. Ya, tadi tertawa-tawa. Cinta sedang panen. Saya pikir cinta sedang panen. Panen apa? Ikan hiu kah? Panen ikan lumba-lumba? Panen putri duyung kah? Ternyata panen member. Karena begitu orang tahu, oh ini Ciyunita. Oh ya oke, saya mau bergabung. Wah! It's amazing. Ini yang saya tantang pada diri Anda untuk berani melakukan itu. Kebanyakan orang, bukan member saya, bukan donor saya, bukan murid saya. Buset, bisnis kok, mengapa kita murid, ya kan? Dan gak mau berani, kamu kan belum tuh. Wow, wait, sabar dan sabar, ya. Berikutnya, ada persaudaraan. Ini dikedepankan. Yang namanya saudara, senang, bahagia adalah bahagia, sedih adalah sedih. Itu namanya saudara. Bapak, ada yang pengetahuan, ditularkan, diajarkan, dibocorkan. Di mana? Ini pengalaman saya masih ingat kejadian ini 20 tahun yang lalu. Tapi saya masih ingat baik-baik. Saya dulu setiap minggu selalu ke Malang dan nginep di satu jalan yang namanya Jalan Mentawai. Mentawai dikenal dengan ada makanan yang luar biasa di Jalan Mentawai itu, Pak. Pertama, rujak Mentawai. Dan itu adalah bakwan Mentawai. Tapi tidak banyak orang tahu di Mentawai ini ada seorang pembuat juru roti cake yang luar biasa. Dan dia tidak pernah pelit. Namanya Aimee Tanzil. Mungkin Anda yang pernah dengar dan mungkin bisa jadi tidak pernah dengar. Ibu Aimee Tanzil adalah seorang yang murah hati. Tiap kali orang bertanya resepnya apa, diberikan. Dan dikurangi satu. Dan Anda tahu yang terjadi adalah apa? Orang yang sudah diberikan resep bikin. Tapi tiap kali banyak orang yang kembali berikan ke Ibu Aimee Tanzil. Kenapa? Heran, kenapa? Kok tetap aja rasanya nggak enak? Tetap enak punyanya Ibu Aimee. Itulah yang saya katakan hukum kabur untuk Pak. Ada satu lagi umpama ayam goreng apa? Kalau nggak salah ayam goreng Wong Solo. Kalau nggak salah juga melakukan hal yang sama. Tapi hari ini Anda lihat ayam goreng Wong Solo tetap ada di mana-mana. Diberikan resep. Jangan pelit terhadap itu. Karena yang namanya ilmu makin Anda memberi, makin Anda dilimpah. Ya. Berikutnya lagi, ada keadilan. Tidak ada jaringan emas, tidak ada donen emas, tidak ada donen perak, tidak ada jaringan perak. Ini namanya etika bisnis. Kalau saya mau bahasnya kan lebih dalam. Tapi yang jelas, integritas. Ada etika bisnis yang Anda harus pegang. Yang berikutnya kita. Courageous. Diperlukan keberanian. Ini keren. One man with courageous is a majority. Satu orang dengan keberanian itu adalah mayoritas. Di sini loh sama saya itu berapa? 1, 2, 3 berapa? 20. Hanya 20. Tapi kalau 20 ini dengan keberanian, maka itu adalah mayoritas. Mayoritas sedang merintis dan kita nggak apa. Tatain kita ini sedang merintis dan kita paling buntut, paling terakhir. Ada kakak-kakak kita, ada pendahulu-pendahulu kita yang omsetnya udah miliaran, ngeri, bukan cuma miliaran, tepatnya puluhan miliar. Apakah nggak ngeri? Ngeri. Apakah nggak kepel? Ngepel. Secara persiapan mereka harusnya lebih kuat, tapi aneh. Yang jauh lebih gede mana yang kebal, malah yang ngeri. Heran saya. Tapi itulah baik Allah yang beda. Nah, saya saya mau kasih kepada Anda satu hal. Kalau yang namanya keberanian itu bukan konyol, ya. Bukan keberanian yang konyol, tapi penuh dengan kejadian dan perhitungan. Transparan. 300. Siapa pernah nonton? Ini nggak pernah nonton ya? Nontonnya film Munyi, Lustro. Wah, Soro Bapak Ibu ya. Aduh. Kalau sempat pulang dari ruangan ini, nanti cari di TV, cari judul film namanya T300. 300 itu kisah nyata dan heroik. The Battle of Thermopylae, senjata termostat atau termometer, whatever lah.
Saya beritahu ya, orang cuma tahu ini 300 tentara Spartan, ini true story. Lawannya adalah cuma tahunya rata-rata 17.000 tentara Persia. Bapak Ibu, mereka hanya sanggup bertahan 3 hari. Saya ulang, tentara Spartan hanya 300 melawan 17.000 orang, hanya bertahan 3 hari. 300-nya gugur semua. Tapi tahukah Anda, dalam waktu 3 hari mereka bisa membunuh berapa orang? Belum! 17.000. Maaf, 7.000 maksud saya. Ya, terima kasih. Bukan 70.000. Ya, kebanyakan ya terlalu semangat. 3 hari menewaskan 7.000. How come? Ini saya katakan, bukan keberanian konyol, tapi penuh dengan kecerdikan dan perhitungan. Bayofoot ini maju, Bayofoot ada, dan Bayofoot Academy dibuat. Ini penuh dengan strategi yang positif, penuh dengan cara yang akan membantu Anda. Tapi apapun cara itu, apa yang namanya keberanian, ya akan sia-sia. Saya nggak tahu kan apa yang ada. Begitu banyak yang saya temukan. Ada orang yang udah semangat, tampil, ya udah. Berarti mereka follow. Biarkan aja. Nanti ya mereka akan menemukan takdirnya sendiri. Tapi saya suka. Anda bukan follower, Anda adalah creator, ya. Anda adalah bulldozer. Saya suka ya. Bahkan menurut saya, jangankan 300. Berapa green pun, 1 orang aja, bahkan jangan berapa green, 1 orang dengan keberanian itu tidak adalah mayoritas. Ketakutan itu menular atau enggak? Halo, takut itu menular atau enggak? Demikian juga dengan keberanian. Keberanian itu menular atau enggak? Ini saya suka. Tiap Kemis, Mas Akbar bikin, Silver bikin. Nggak ada yang ikutin, biarin. Karena dulu waktu saya berada di perusahaan yang sebelumnya, ada yang ikut. Saya, Yunita, Livan, bertiga kok ngerintis kayak wong edan. Tempat di mana perayaan kemegahan dibuat. Mall itu tempat saya ngerintis dulunya. Namanya ngerintis sakit, Bapak Ibu. Tapi juga harus berani. Gak punya duit pun harus berani. Yang paling pusing waktunya Mbak Mil. Emang enak. Kalau setiap hari harus siapin untuk 30-40 orang. Bonus gak ada. Hari ini jangan makan minum. Mau makan sampai mulai, silakan. Jangan nambah, target orangnya. Ini yang saya mau. Dengan keberanian Anda muncul. Ini saya juga muncul. Di depan ada di Banjarmasin. Ada di Halo. Kita akan jadikan nightmare. Aku lama-lama untuk topeng kita. Apa yang membuat orang takut sih? Sekarang ini saya ngomong, ya. Saya mengajak Anda berani karena sejarah mencatat. Ini salah satu kisah, masih banyak kisah. Di Al-Quran Anda tercatat juga kisah-kisah heroik. Di Alkitab saya juga tercatat kisah-kisah heroik. Satu orang dengan keberanian itu mayoritas. Mari kita lihat yang berikutnya. 10 ketakutan terbesar manusia. Nomor 9. Maaf. Ini artinya nomor 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan nomor 1. Nomor terakhir ketakutan manusia adalah rasa tertekan.
kemudian matinya seperti minum air merkuri, betul-betul kena AIDS gitu ya, Freddie Mercury itu. Jadi kekal kita nomor 2 kesakitan. Sebel saya bukan sakit, kadang-kadang ngeri-ngeri. Dan hari ini setiap bulan saya harus cek darah. Dan kalau waktunya sontek itu, tarik darah, saya langsung lihat ke depan. Saya nggak mau lihat jarum. Karena ngeri-ngeri enak, ya kan? Tapi itu ketakutan. Berikutnya lah, kenapa? Yang tidak diketahui. Makanya manusia paling stres berada dalam kegelapan, berada dalam satu ruangan yang nggak jelas. Berasa mau dipanggil polisi, didudukkan di dalam satu ruangan, dibiarkan dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam. Stres, karena dia nggak tahu apa yang bakal menghadapi, mengambil dan segala macamnya. Dia nggak tahu. Hari ini pejabat banyak stres sama KPK karena dia tidak tahu pertanyaan-pertanyaan yang akan jadi. Nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri, terutama wanita. Takut sendiri, tapi harus belajar untuk berani sendiri. Ya. Ditolak, cinta ditolak, rukun berbeda, tak boleh main. Ya enggak, berikutnya takut miskin. Makanya yang namanya pesugihan di Indonesia luar biasa, tombokan luar biasa. Untung nalu sudah dihapus. Ya. Sengsara, tidak berani. Banyak orang yang nggak siap dengan namanya sengsara. Mati. Nah, nomor 2. Ketakutan terbesar nomor 2. Tolong dijawab. Jadi 2. Ayo punya jawab. Yang belum bergabung di Bayu, ya saya mau beritahu, Bayu punya jawab. Anda tidak bergabung juga, Bayu, Anda pasti jadi 2. dan itu ketakutan Anda. Ya, saya tanamkan ketakutan Anda. Bayu punya jawaban. Gabung orang cepetan. Ya, hanya berdua ya. Nomor 1 yang bisa jawab. Saya aja makan di Metro Garden. Apa itu? Ayo, habis ini kita nongkrong di biasa. Yang bisa jawab ketakutan terbesar manusia nomor 1 apa? Takut mati. Sudah. Ini dia. Takut hitam, takut mati, takut gendut, takut kurus, takut ganteng. Ini ada yang takut suaminya jadi ganteng. Ya, takut kalau saya gigir-gigir, minum jeruk. Nomor 1 apa itu Bapak-Ibu? Yang terbesar? Tidak perhatikan. Bukan. Tapi saya hargai. Ya. Takut kan? Ini ketakutannya paling utama. Dan Bayu pun memberikan banyak orang yang takut gagal. Apa yang Anda takutkan? Bukti sudah mulai banyak. Bonus sudah mulai mengalir. Banyak sudah menyelesai liburan akhir tahun kemana? Gara-gara ayo ada yang ke Jepang. Bahkan belum Desember sudah banyak yang beli baju baru, rambut baru dibeli. Hanya belum ketemu yang namanya ikat pinggang baru. Ini harus dikalahkan Bapak Ibu. Ini ketakutan. Makanya saya katakan kalau Anda jalankan di BioFood, Anda memahami ini. Takut itu boleh kalau nggak ada jalan dulu. Tapi Anda saya katakan BioFood sudah siapkan jalan keluar. Mau apa lagi? Percayalah, era Glutathione yang luar biasa. Ya, era Glutathione luar biasa. Stay posisi now. Dan yang sudah bergabung kerjakan. Berikutnya, kompres
ada perasaan saya. Saya beritahu ya, dapat marketing di 20 tahun yang lalu punya moto, tolong dibaca. Lagi? Helping. Anger ini merusak tatanan. Tapi saya bersyukur di saat anger rusak tatanan, muncul Baikut dengan menambah kembang. Ingat, ada bonus itu yang Anda harus tahu. Anda mau membantu satu kaki, nggak usah peduli. Makan aja. Makan Anda. 4, 3. Wow. Masih ada lagi bonus pertumbuhan yang nilainya Rp1.000 per titik. Itu juga tidak melihat kaki. Sebenarnya masih ada lagi bonus auto 10 kiri, 10 kanan, tidak peduli jaringan siapa, sponsor siapa, dapat per titik. Wow, harusnya sudah mulai SMS mengenai auto management. Mungkin 1-2 hari lagi muncul SMS auto management. Orang yang akan banyak menolak karena dia banyak menabur. Ya ini orang di depannya, di depan saya ya, di depan saya ini dia, ya, karena dia banyak menabur. Saya belum, sebentar lagi saya juga menolak. Yang kedua, buat orang di bawah Anda akan sukses, maka Anda kan? Ini prinsipnya. Makanya kalau nggak ada perasaan saya, kalau nggak ada perasaan compassion dalam melihat pekerjaan di sini, jangan berhasil. Itu yang ada juga di masyarakat Jepang. Mereka punya perasaan sayang, compassion yang besar. Jepang rutin memberikan bantuan. Rutin. Masyarakat juga, masyarakatnya adalah bukan masyarakatnya egois. 4 hal ini pegang itu betul-betul dalam pikiran Anda. Harus punya komitmen dalam mengerjakan. Anda harus punya keberanian, Anda harus punya compassion, Anda harus punya etika. 4 hal ini Anda harus pegang dalam mengerjakan bisnis ini. Saya nggak tahu masalah apa, saya nggak tahu apa yang Anda hadapi, tapi apapun yang Anda hadapi, apapun yang Anda rasakan tadi, percayalah prinsip spiritual di network marketing itu. Percayalah Anda tidak sendirian. Ada mata yang selalu melihat 24 jam. Setiap jam, setiap menit, setiap detik tanpa berkedip memperhatikan apa yang dia lakukan. Kalau Anda sungguh-sungguh percaya ini, kesuksesan itu mengejar. Bukan Anda mengejar sukses, tapi sukses itu mengejar. Sekian dari saya. Selamat malam, selamat bekerja. Saya tunggu di Bangkok bulan Maret tahun 2015 bersama dengan PT Tama. Amin. Hari ini sudah ada 1 pecah telur yang dapat tiket ke Bangkok dari kota Semarang, jauh dari sini. Ya, ada 1 orang. Minta belum. Dan saya kepingin Mas Akbar, Yuneta, lihat Mas Guru 2 tahun yang lalu. Jangan diulangi, ya. Pasti dapat, yang mungkin nggak dapat. Yakin saya, ya. 75 kilo, 75 kilo. Masih ada bulan Desember dan Januari. 75 kilo, 75 kanan. Kalau dibagi 3 berarti 1 hari 1 titik. Hanya 1 bulan 25 titik. 1 hari 1 titik. 75 kiri 75 kanan. 75 berarti dibutuhkan 10 orang saja yang bersedia join di titik. Dan saya percaya banyak 10 orang yang bersedia join di titik bukan karena amal produk, tapi karena faktor bisnis.
Saya ulang dan saya garis bawah. Faktor bisnis. Thank you very much. Sekali lagi, doa saya buat Anda sama buat suami, istri, anak di rumah. Sukses ya. Oke, hari ini saya sudah mengikuti satu lagi pelatihan dari Biofood Academic, dan ini merupakan bukti dari komitmen perusahaan terhadap para member dan bawahannya. Dan saya berharap ke depannya Anda semua bisa memanfaatkan training ini dengan baik. Sampai jumpa di pelatihan Biofood Academic selanjutnya. Sukses! Motivation Night pada hari ini benar-benar luar biasa, dan saya pikir bahwa ini adalah acara terhebat yang saya pernah lakukan dan pernah saya alami. Kenapa? Karena dengan teori 300 tentara Spartan yang mengalahkan 7.000 tentara dari Persia, maka disinilah Biofood ini bermula. Embrio Biofood dimulai dari Motivation Night hari ini. Thank you kepada Bapak Fernando Laza. Thank you juga kepada Biofood Academy, karena dari langkah kecil inilah kita akan mendapatkan kesuksesan yang lebih besar. Untuk selanjutnya, ketika pada acara yang sama, mungkin kita bisa akan menghadirkan motivator-motivator yang lain dan juga testimoni yang kita harap bisa membakar semangat yang lebih luas lagi. Thank you untuk Biofood, sukses bersama kita. Selamat malam, saya Fani. Barusan aja kita sudah melaksanakan acara motivation malam ini yang diadakan oleh Biofood Academy. Buat saya ini acara sangat bermanfaat, apalagi buat pada jaringan-jaringan saya. Saya fokuskan pada jaringan saya agar untuk tetap komit pada niat dari awal, karena niat itu penting buat menjalankan suatu bisnis. Jangan melihat dari posisi kita mampu apa tidak, tapi lihat dari keinginan kita untuk menjadi sukses. Buat teman-teman saya, jaringan saya, tetap semangat, tetap fokus, tetap ingat niat dari awal. Maju terus, salam harmoni.